penulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah. Menulis data dan fakta adalah observasi, eksperimen, kajian, dan pusaka. Bentuk karya ilmiah terbagi menjadi dua, bentuk populer dan bentuk semi-formal. Bentuk populer, ragam biasanya bersifat santai, populer. Karya ilmiah populer biasanya ditemui dalam media massa, contohnya koran ataupun majalah. Bentuk semi-formal pada karya ilmiah antara lain halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, daftar pustaka, dan bentuk formal. Struktur karya ilmiah yaitu judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, ataupun determinatif. Yang kedua, pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah. Yang ketiga, latar belakang masalah. Latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Latar masalah berisi perumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teoritis. Yang keempat, metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Yang kelima, pembahasan. Bagian ini mengandung paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah pendahuluan, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang diambil dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Jenis-jenis karya ilmiah yaitu makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif. Tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu reproduktif, tidak samar, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, menggunakan kalimat efektif. Syarat-syarat karya ilmiah. Yang pertama, bagian awal. Pada bagian ini secara umum memuat halaman judul, halaman pengesahan, dan lain-lain. Bagian inti. Pada bagian ini membuat bab pendahuluan, kajian teori, pembahasan, kesimpulan, dan saran hasil dari penelitian. Bagian akhir. Dan pada bagian ini biasanya terdiri dari daftar pustaka tentang teori atau materi yang digunakan dari mana saja jika didapatnya dalam lampiran dokumen jika dibutuhkan. Salah satu contoh merancang karya ilmiah yang berjudul Dampak Negatif Internet. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Internet adalah salah satu teknologi penemuan yang terbaik dalam sejarah. Dengan perkembangan teknologi sehingga semua manusia di belahan bumi pun akan bersentuhan dengan internet. Karena dengan kecanggihan yang membuatnya dapat diakses segala usia dan dapat juga membantu anak dalam mengerjakan segala permasalahan tugas sekolahnya. 2. Rumusan masalah. Dampak yang ditimbulkan internet. 3. Tujuan penelitian. Supaya dapat mengetahui dan menjelaskan dampak negatif internet. Bab 2. Pembahasan dampak negatif internet. Internet saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi seseorang. Karena dengan kecanggihannya lah yang dapat membuat orang menjadi mudah mengakses segala macam materi.
Namun tidak semua orang juga dapat memanfaatkan internet sesuai dengan kebutuhan yang akan dicari. Dampak negatif internet adalah 1. Dapat menimbulkan keinginan dalam berbuat permasalahan. 2. Membuat keasikan dalam bermain internet hingga lupa melakukan aktivitasnya. 3. Dapat menimbulkan kasus bullying. 4. Dapat kecanduan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Maka dari itu hadirnya internet sangat membantu masyarakat dalam melakukan komunikasi dengan keluarga, sahabat, dan dapat membantu dalam melakukan aktivitasnya, sekolah, dan yang lainnya. Tetapi dampak negatif dari internet akan menimbulkan masalah yang sepele karena dapat menyebabkan kerusakan mata dan akan lalai dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.